nggak langsung ketemu lah Mas, nyari-nyari dulu. Berarti lebih awet sekarang nih partnya. Nah, yang jadi kendala itu kemarin itu yang bikin nggak kuat lagi rodnya, stang cyclernya. Dia melintir Mas. Ngulet gini? Ya ngulet gini. Nah, ini yang jadi permasalahan untuk dipikirkan ke depannya. Assalamualaikum teman-teman. Ini gue baru nyampe di Kuala Lumpur. Turun pesawat terus untuk menuju ke imigrasinya, jadi harus naik bus kayak model gini nih. Nah, tujuan gue kesini gue mau nemuin teman-teman dari Abakura dan Basah 189. Mereka kan race di Terengganu. Itu mereka kan ngikutin MUSG, ada event yang sifatnya mereka diundang sih sebenarnya untuk menghadiri di event itu. Nah, setelah dari imigrasi ini gue lanjut ke tempat mereka nginap di homestay, di namanya Homestay Selasih. Itu masih daerah Kuala Lumpur, cuman lumayan panjang ya perjalanan. Berapa kilo tadi dari bandara ke sini? 60 lebih. 60 kilo? Hampir 70 kilo. Luar biasa. 1 jam lebih berarti tadi? Ya, 1 jam. Oke. Sudah tiba, tidak tuh, Selasih. Bro. Oh, siap Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Wawan? Ini masuk mau Ada. Mas. Oke. Akhirnya ketemu juga. Permisi, Mas Wawan ada, bro. Nah, inilah dia tempat-tempat teman-teman dari Tridharma, Abakura itu. Hah, udah masukin sini? Dari sana kelihatan. Ini hari keberapa di sini, Mas? Hari kedua. Hari kedua di sini. Geng. Sehat, bro. Sehat, Bro. Sehat, bro. Sehat, Bro. Ini pindah tempat berarti hari ini kan? Iya, kalau yang dekat sirkuit. Mas Wawan nyetir, Wawan. Sementara rekoso dulu, Mas. Iya, Bang. Besok kalau Besok kalau udah punya sirkuit sendiri. Iya. Ini mau jalan menuju apa namanya penginapan yang dekat dengan sirkuit, karena ini jaraknya masih 400 kilo ya Mas? Iya, 400 kilo. Masih 400 kilo. Belum Bekasi mungkin ya? Ya, wah, kelewat Mas. Semarang lewat dikit kayaknya. Jadi motornya belum sempat diapa-apain gitu. Besok mungkin baru akan setting. Kali ini teman-teman itu pakai 3 mobil yang semuanya nyewa semua di Malaysia sini. Ada 15 orang kru yang ikut. Ini perjalanan menempuh sekitar 450-an kilo. Dan kalau dari map sih estimasinya itu sekitar 5 jam. 5 jam terus baru sampai di daerah Terengganunya. Nah, ini udah mau sampai nih. Oh iya. Udah nyampe tuh. Mas Wawan baru nyampe. Iya bro. Halo, Bro. Gini. Kurang rapet kanan loh. Biar bisa satu lagi di sini mobil. Jagoan banget tuh. Dia nyetir sendiri loh. Nggak ganti-ganti dia. Ngaco bener.
Digarap sendiri loh semuanya. Gasnya, mobilnya dari pabrik nggak ada remnya. Oh, alah. Gas mulu. Ih, asik. Selamat beristirahat, Mas. Selamat beristirahat. Ya kan. Lumayan apa pegel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Trengganu. Trengganu bersama Mas Wawan di sini. Di belakang saya itu, nah itu nggak kelihatan ya. Itu motornya yang sudah diterap, Mas ya. Ya, Mas sudah berapa hari berarti di sini? saya 2 hari berarti Mas. Kemis. Tanggal 26 berangkat. Nyampe Jumat berarti, Mas? Ya, ya. Sampai Jumat. Jumat sampai semalam. Malam, iya. Itu langsung dari Solo, Mas? Kamis sore ding Mas, Kamis sore sampai sini. Berangkat langsung dari Solo? Dari Jogja. Oh, Jogja Langsung ke sini. Solo ke Jogja dulu. Iya, Dari Jogja langsung direct ke sini. betul. Iya. Langsung ke Trengganunya. Iya, iya. Berarti turun di bandara sini, Mas? Di Kuala Lumpur, Mas. Turun di Kuala Lumpur berarti. Iya. Tempat kita Terus kemarin itu berarti ketemu? Ya, di Kuala Lumpur kita sewa homestay buat rakitin motor, terus sewa mobil, baru ke sini. Karena gue datangnya telat, jadi nggak ngikutin proses ngerakitnya. Tahu-tahu sampai sini itu motor sudah berdiri. Iya. Ada 3 unit, 2 Tridharma Bakura, 1 Basah 189. Nah itu rencananya Mas Ari. Iya, Mas Ari. Yang Mas Ari Viren. nanti akan menangani untuk 2 taknya. Iya, 2 taknya, betul. nah, gitu. Mudah-mudahan Mas Ari juga lancar ke sini bareng sama Pak Bosnya. Wil. Iya. Sama Bang Mute kalau nggak salah Iya, juga ya, iya, salah iya. satunya. Kayak gini, Mas kan terakhir tahun lalu Agustus, September, Oktober, ya. Oktober ya. Iya. Terakhir berapa data Mas time di sini sampean bisa dapat? 62.3 kalau nggak 62.8 itu Mas. 62, 623 atau 628. Iya, Waktu itu siapa, Mas? ridernya si Wildan. Kecil, dan kecil sama Bangun. Bangun. Oke. Kan nggak mungkin Mas masih punya modal time yang sama. Iya, waktu itu kita setting di rumah 64 Mas, main di sini 62 itu. Nah, kalau sekarang ini kita setting di rumah itu 60. Nah, nggak tahu untuk besok event itu dapat time berapa. Kalau dilihat memang mungkin yang punya pengaruh besar salah satunya adalah aspal. Betul, lintasan lah. Lintasan. Kalau Mas lihat yang di sini, yang di Trengganu ini, salah satu yang menjadi faktor penentu aspal berarti. Betul. Jadi dia lintasan itu kan cor dulu baru aspal. Cor dulu baru aspal. Iya, jadi perekatnya itu dicor, bukan di aspal ya. Nggak model nyambung kayak di Thailand gitu, Mas. Kalau di Thailand kan tempat start itu cor. Ya, sama Persis kayak gitu. Iya, iya, betul. Itu kalau rangka dan segala macam nggak ada yang dirubah, Mas? Waktu itu saya beratin gear yang tadinya gearnya itu 1729 itu jadi 1827 waktu itu tahun lalu. Kalau untuk settingan gear saat ini saya pakai yang 350 itu 1824. 1824. Ya, yang 400 cc-nya 1822. Berarti lebih kecil lagi belakangnya, Mas. Betul, yang 400 cc. Rasionya dirubah? Sama. Berarti itu motor mengalami peningkatan tenaga. Kurang lebih seperti itu. Modalnya aja udah turun berapa? 04 berarti. Modal waktu di sananya. Iya. Kalau ini kan nanti nggak tahu Mas ini hujan atau enggak, Iya, ya betul, kan? betul. Ada kendala atau enggak. Iya, betul. Yang Iya, jelas iya, ini kita iya. bicara modalnya aja. Iya, modal. Kan kalau modal kan berarti udah turun 04. Yang dilakukan ubahan apa ya cuma gear, Mas? Yang pasti kita setup engine-nya dibuat aman, Mas. Nah, aman, nyaman, ya kan? Dari aman, nyaman itu kemarin mah gear-nya itu minta turun, Mas. Minta lebih belakang? Iya. Oke. Aku tanya sama pembalapnya kan yang pertama setting Gary.
gear turun satu mata atau dua mata, berani nggak? Waktu itu setting yang 350. Berani mas, coba. Dan waktu itu saya ngejar FT60-nya. FT60-nya kan masih 17 waktu itu. Nah, 17 setting turun gear 16 kecil. Berarti di jarak 60 feet Ya, itu 20 butuh meter ya. 1,6 detik berarti. Gitu Iya, bacanya gitu gak sih mas? Iya, Ya, iya bacanya betul. gitu bener ya? Iya, saya nyari di situ. Nah, dari situ speednya otomatis kan naik karena gear kita turun. Oh iya, iya, iya. Nah, time-nya kecil, Iya. kecilin lagi, dapat time. Berarti gini, nggak hanya bawahnya aja cepet ya mas? Betul, Atasnya juga ada betul. Kalau peningkatan. bawahnya tetap tambah cepat, FT60-nya kita turunin gear, pasti speednya naik. Karena perbandingan gearnya itu lebih Kecil. Iya, iya, Gitu. Ini top speednya nambah berarti? Kalau yang 350 itu 190 Di jarak? 201. Oke. Yang 400 ini yang belum aku suka mas. Speednya dia masih sama kayak yang 350, cuma 60 feetnya 60 feetnya dia lebih kenceng. lebih cepat. Iya, lebih cepat. 01, 02. 15, Berarti 02, 01 berarti? Iya. 01. 153, 154 gitu. Di 201-nya masih sama. Masih sama 189, 190. Nah, ini kemarin nggak sempat buat ganti-ganti rasio di rumah karena waktu udah mepet. Aku pikir wah ini ganti rasio udah. Saya ketawa bukan kenapa mas. Kalau di Ninja itu butuh waktu 500 meter jarak. Buat standar porting tuh biasanya segitu. 500 meter baru 190. Ini karena 190 sekian ya kalau di kalau iya, iya. di motor Mas Wawan hanya butuh 201. Itu udah ketemu. Sama ini kemarin kan dari event-event sebelumnya kita kan nggak pernah setting ya. Hasil deno berangkat. Nah kemarin itu bener-bener kita siapin waktu 1 bulan tuh buat istilahnya prepare. Biar di sini hal-hal yang seperti itu diminimalisir lah. Kalau bisa nggak terjadi lah gitu. Nah yang kemarin pistonnya rawan macet. Nah ternyata kan di masalah bahan bakar mas. Bahan bakarnya kan kita pakai nitro kan. Nah, nitro yang dari VP itu ternyata belum ada loopnya, lubrikasinya. Nah, kemarin aku minta dari pihak VP, Mas, apa sih lubrikasi buat si nitro ini? Nah, sama VP Indonesia kemarin dikasih saran. Mas coba pakai ini itu dikasih tuh Mas buat nyobain. Jadi ya, gini, ternyata ini hasilnya ya bener. 4 tak pakai oli samping berarti nih mas? Apa oli apa? Iya seperti itu, Lubrikasinya? dia ngelumasi selang, injektor, fuel pump, silinder. Meskipun perbandingannya nggak seperti kayak 2 tak mungkin ya. Kalau Betul. 2 tak itu mungkin Ini perbandingannya itu 1 liter 2 mili. 2 mili. Iya. Berarti misalkan 1 liter 2 mili 0,02. Betul. Gitu aja mas? Iya. Setelah saya buktikan ternyata dibuka silindernya yang tadinya cepat korosi, setelah pakai itu dia nggak korosi mas. Ya ada korosi paling dikit lah. Wah itu trik banget tuh. Iya dikasih. Terus kita pegang di bagian silinder gitu dia licin. Ya karena ada mungkin Loopnya lubrikasinya itu. Iya betul. Iya ya. Iya. Besok berarti kalau begini 4 tak ngebul semua. Kalau misalnya enggak. enggak ya? Enggak. 0,2 enggak bikin ngebul ya? Enggak. Aman masih segitu ya mas? Aman. Oh iya. Yang Bisa, awalnya waktu IDW itu kan pas jarak 402 dibuat main piston macet. Ganti silinder, masuk ke pedal, ganti silinder, main lagi macet. Ya Allah, ini apa sampai kayak kapal pecah itu pedal. Kan sebelumnya kan kita nggak pakai ini kan ya, nggak pakai nitro yang mana, yang dari VP kan. Kita nitronya kan yang harga 3,5 juta itu per liter. Nah itu gimana sih mas? Sebenarnya mas saya juga sedikit masih rancu itu bahwa ada
ada pandangan yang mengatakan nitro itu ya bahan bakar, Ya. tetapi VP juga mengeluarkan jenis nitro. Ya. Dua bahan bakar itu memang beda, Mas. Jadi kalau dari VP itu kandungannya 50%, Mas. Nitronya. Nitronya. Jadi dia Tetap udah ada gasolinnya- metanolnya. Oh, campurannya banyak lagi Pak ininya. Betul lah, kandungan metanol sama nitro, jadi digabung dia 50% kandungan nitronya. Kalau yang dari VP. Nah, kalau yang Mas pernah pakai waktu itu botol yang- kuning ya, Mers ya Mas? Mers itu tuh? yang 1 liternya 3,5 juta itu dia 99%, Mas. Nggak bisa langsung tuang, kalau langsung tuang meledak katanya. Hancur. Nah, itu harus ditambah M5 metanol. Nah, itu yang Mas punya racikan sendiri lagi Ya, kalau untuk itunya. ya, ternyata setelah kita ganti VP emang powernya jauh, Mas. Ya walaupun dari Mers kita campur metanol, kita sama-sama setting 50% dengan 50% yang udah Dibuat, VP ya. sediain, powernya beda, Mas. Beda ya Mas? Beda. Itu nggak bisa dibohongin berarti. Bisa dibohongin ya. Tapi ya pada akhirnya ketika bahan bakar sampean rubah, Iya. Terjadilah tuh. piranti yang lain ikut berubah nggak Mas? Injektor, sensor-sensor yang lain? Enggak, kalau itu ya cuma motornya jadi cepet ini, Mas, nge-gym lah, ngancing. Gitu ya? Habis beberapa piston saya itu, aduh. Iya. Mungkin buat teman-teman kedepannya kalau mau nyoba bahan bakar itu minta lubnya, lubrikasinya ke VP, beli. Itu ada M2 namanya. Itu ada, dia lebih pekat. Ya kayak oli-oli gitu sih, Mas. Oli samping? Iya. Model oli samping gitu. Pekatnya segitu, kentalannya juga segitu. Enggak, lebih encer lagi. Lebih lah. encer lagi. 2 mili. Iya, 2 mili. 2 mili itu dicampur itu masih aman untuk 4 tak. Aman. Tidak menyebabkan ngebul. Iya. Oke, itu dan sudah berjalan ya Mas maksudnya? Iya. Ini sudah dicoba dipakai. Berarti sejak tahun lalu sampai masih pakai nitro yang benar-benar Mers itu ya Mas? Iya, betul. Baru sekarang ini pakai VP yang Iya. sudah ada Betul. nitronya itu. Iya. Di event mana Mas sudah coba itu? IDW seri 2, 3. Oh, 2 sama 3. Iya. 2 sama 3 Mas sudah pakai itu. Udah. Apa yang bisa langsung turun 04 ya Mas? Enggak, Mas. Ya itu Tetap perubahan yang lain ada ya? Iya, ya kayak piston ngancing. Nah, itu. Nggak langsung ketemu lah, Mas, nyari-nyari dulu. Berarti lebih awet sekarang nih partnya. Nah, yang jadi kendala itu kemarin itu yang bikin nggak kuat lagi rodnya, stang sekernya. Dia melintir, Mas. Ngulet gini? Ya, ngeliat gini. Nah, ini yang jadi permasalahan untuk dipikirkan ke depannya. Mungkin dari desain stang pistonnya kita harus pakai yang model Habim. Nggak tahu Mas saya, Habim itu apa Mas? Ya, itu kan ada I-beam, ada A-beam, ada Habim kan. Jadi kita kalau yang kalau di mobil ya Pak udah pakai turbo nose itu model stang pistonnya Habim. Kekuatannya bedanya apa Mas? Dia material bahannya apa? Desain aja sih, Mas. Hanya desainnya aja? Iya, desainnya. Jadi apa ya? Kalau dilihat sih emang lebih kokoh dia. Lebih ringan kah? Kalau ringan malah mungkin lebih berat, Mas. Malah lebih berat? Iya. Dimensinya lebih besar? Betul. Lebih kokoh makanya tadi Mas bilang Betul. itu ya? Iya. Tapi big end sama penpistonnya sama? Nah, apa beda? itu kita harus request order. Walah. Minimal 500 piece. Kemarin udah ditanyain kan, aduh 500 piece kalau dipakai sendiri berapa tahun ini habis. Tapi enggak Mas, kalau Mas mungkin bisa Komersil. secara dijual. ilmiah Mas bisa pertanggungjawabkan, gue udah pakai nih. Mungkin pasti akan teman-teman lain bisa Mas pakai. Mungkin yang jadi pertimbangan gini, kalau dari pihak pabriknya itu kita ngasih apa ya Mas, ngasih kayak spesifikasi lah. Rod yang sudah kita pakai seperti ini modelnya, terus dengan ketebalan sekian, itu nggak kuat. Nah, mungkin kalau dia dari spesifikasi yang kita
kasih itu dia bisa bikin yang model Habim, terus dia bisa bikinin, terus kita coba sampai bener-bener hasil itu bagus, oke lah kita bikin 500. Tapi kalau kita harus bayar 500 dan belum tahu jelas endurance kekuatannya sampai di mana ini, nah kita yang masih ragu gitu. Bisa dicoba emang Mas. Cuma kayaknya harusnya mungkin ya supaya memudahkan. Ini sih cuma sekedar wacana aja Mas. Kayaknya kalau ada asosiasi mekanik yang bikin motor FFA itu kayaknya akan secara anggaran tuh lebih murah kayaknya Mas. Patungan gitu maksudnya. Patungannya, tapi apa nggak mau Mas? Lah, tahu sendiri. Ya mungkin saya yang nyoba, nanti Langian ikut gitu. Bisa nggak apa-apa Mas. Yang lain jadi udah tinggal terima riset aja. Ya itu, yang awal itu pasti apa namanya, berkorban banyak Mas. Ya memang begitu Mas. Karena kan riset kan anggarannya gak sedikit Mas. Jadi kalau menurut saya ya wajar aja sih. Semua tuh jadi membengkak di awal. Kalau udah tahu kan pasti kan Mas udah punya hitungan segala macam. Oh dikasih brand aja langsung. Iya, rencana gitu sih Mas. Tapi ya itu dengan catatan kalau si pabriknya ini mau ngerjain sampai bener-bener ini barang ini kuat, oke saya bikin. Jadi kita jual kan nggak cuma jual istilahnya dapat untung Mas, kita bener-bener kita udah riset gitu loh. Itu yang makanya secara apa namanya fungsi dan kekuatan udah dicoba dulu. Itu baru. Kisaran berapa kira-kira bocorannya? Kali aja itu jadi pertimbangan Mas. Itu kalau misalkan kalau di mesin apa namanya cc besar kuat, kan nggak nutup kemungkinan sampean pasti juga akan ngeriset untuk motor-motor jenis lain. Ya mungkin kalau yang jenis lain mungkin contoh seperti apa, misalkan bebek 200 gitu Mas. Kalau untuk bebek 200 masih kuat lah Mas, pakai yang udah ada itu ya. Cuma kalau udah bahan bakar nitro dan settingannya mungkin udah mendekati seperti ini. Mas jangan salah loh, ada bebek 200 juga udah pada pakai nitro Mas. Loh emang ini kenyataannya kan gitu Mas. Iya. Udah ada enggak maksudnya kalau jujur dari awal saya nggak pernah pakai Mas, demi Allah. Pakai juga nggak apa-apa Mas, kan regulasinya belum ada. Nggak apa-apa. Tapi kan dari apa ya, dari awal itu emang saya itu nolak. Saya sama Mas Andi itu nolak. Karena kasihan yang lainnya kalau benar-benar bahan bakar itu dipakai gitu loh Mas. Untuk tim lain gitu maksudnya? Iya. Karena misalkan nggak usah nitro lah, kita pakai metanol aja tuh. Udah powernya jauh Mas. Kalau dari kemarin, dari seri 1 itu saya udah pakai metanol bebek 200. Atau mungkin sebaiknya memang ada regulasi yang membatasi bahan bakar. Nah, itu cocok. Itu kecuali FFA. Ya kalau FFA kan namanya udah FFA. Betul, dilarang. Bahan bakarnya ya bebas. Menggunakan nitro itu oke lah Mas kalau buat saya. Ada mungkin ya nanti untuk senior-senior yang mempunyai kebijakan, pembuat kebijakan begitu. Kan lebih baik kalau misalkan masalah bahan bakar itu dibuat lagi regulasinya. CC aja dibatasi, untuk volume silinder kan bisa bahan bakar juga dibatasi kan Mas. Betul. Tapi selagi belum ada, coba nggak apa-apa. Selagi belum ada regulasinya. Iya dong Mas, nggak apa-apa dong Mas. 66 nanti bingung kan. 200. Aduh. Lalu hari ini untuk di event sekarang ini Mas, MUSC ya. Siapa Mas bawa ridernya? Ini pakai Agung Benggol sama DGA. Kemarin pembalapnya Mas Andis sama Mas Ari Keminta. Nah karena si Gary sama Wildan kan nggak jadi berangkat karena dia ada poin di IDC, ternyata eventnya itu barengan sama IDC. Awalnya tuh Gary sama Wildan, cuma jadwal di sini belum keluar tuh Mas. Sebetulnya bulan lalu. Nah, bulan lalu karena joki Malaysia itu ada yang meninggal, terus diundur. Nah, diundurnya ini katanya itu
akhir bulan Oktober ya. Oktober. Nah, tahu-tahu keluar jadwal 5 November 4 November. Nah, itu akhirnya banyak spekulasi lagi. Iya, yang tadinya udah matang nih sama settingan A, B gitu. Nah, jadi rubah ini, aduh. Ya, Ujian itu situasional, Mas. Kita kan Mas juga tamu, maksudnya undangan di sini kan. Iya. Jadi kita ngikutin tuan rumah kan sebenarnya. Dan pihak sini kan nggak tahu kalau ternyata bentrok dengan di event nasional gitu, Mas. Jadi ya untung aja ada yang bisa Mas berangkat. Iya. Kalau enggak kan repot juga. Sementara ini udah jadi mungkin agenda sampean Mas sama tim kan pasti bahwa tahun ini di event ini gitu. Betul. Ini gue coba nih gimana dengan tahun lalu gitu kan. Mudah-mudahan aja hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Kelanjutannya apa? Apa ini engine akan ngalami apa namanya Mas? Penyegaran atau ini mentok maksudnya dibikin 400, 350 sama 400. Iya. Mas bukannya pernah waktu itu bikin sampai cc Mubadir, Mas. Oh, ternyata. Jadi cc-nya ini piro ki wingi cc-ne ya, Bal? 400 iki. 401. 401. Iya. Yang satu memang 350 kurang. 350 kurang. Itu kan emang spek yang di Indonesia. Itu Mas kurang yang dia dari bornya atau dari struk? Jadi yang 350 ini ada dua spek Mas. Yang satu speknya 73, struknya pistonnya 78. Ada yang 77 struknya sorry. Struknya 75. Yang 350. 350 nih. Struknya 75, piston 77. Terus 351-nya struk 73, piston 78. 75, 77, 73, 78. Ya. Itu yang di 350. 350. Yang 400-nya ini 82 sama 75. Struknya 75. Ya. Sama 82 76. Ada dua. Beda dikit. Itu Mas bawa spare engine berarti kan? Bawa 4 Mas. 352. Iya. Yang 400-nya 2. Yang tadi Mas bilang gini, itu pasti kan ada engine utama Mas. Sama semua temnya. Ngeri. Itu sudah sama? Sama semua, cuma beda karakter rasa naiknya. Ya, itu termasuk materialnya semua yang dipakai sama berarti Mas? Sama. Ini sih gimana ya, harusnya sih memang mudah-mudahan aja deh Mas. Mana pas gue lagi ngikut lagi. Gue ngikut juga maksa. Kali aja gitu pas gue ngeliat, wow seru banget kan. Ini sih harusnya memang kita kan kalau modal tahun lalu berapa Mas di sini Mas? Best time-nya? Punya Bom Transit itu 59.8. 598. Ya, itu di Thailand main 58. 598. 101 kurang 01-an kali Ya. ya? Saat itu sampean masih 62. 62. Iya. Berapa tuh? 03-an? Ya, 03. Ya. Semoga ini udah bener-bener bisa ini Mas, maksudnya Bersaing lah. bersaing. Iya. Karena kalau dari data yang ada kemarin itu bedanya dikit-dikit banget, itu posisinya di bawah. Iya. Itu dapat banget itu. Iya, betul. Udah 01, ada yang nggak nyampe 01 malah. Itu bisa rapat-rapat banget itu. Tuan rumah sendiri itu kalau tahun lalu podium lah Mas? Enggak. Yang 1 sampai 5 itu motornya Bom Transit. Thailand malah ya? Thailand, ya. Thailand semua ya. Kali ini Indonesia Mas. Harus Mas bisa nih. Bismillah. Amin. Apa ya yang menjadi kesulitan sampean waktu nyeting itu kemarin di mana sih Mas? Nah, waktu setting kita di Depok Mas. Pantai Depok. Iya, Pantai Depok.
yang mana karakter sirkuit aspalnya juga beda. Beda. Nyari 15 kecil aja susahnya minta ampun, Mas. Itu derita sampean dan teman-teman yang berada di sini. Iya. Nggak ada apa Mas yang mau, ini sudah tahun keberapa sampean balap begitu Mas? Apa ya nggak ada pemerintah setempat gitu yang melihat itu ya? Sulit lah Mas, karena apa ya, mungkin belum dari apa ya, mungkin anggota-anggota dewan yang seneng ke otomotif itu kan mungkin jarang lah. Mungkin ada pun nggak sampai sedetail dan mengikuti balap gitu loh Mas. Dia hanya seneng otomotif, komunitas, touring kemana, naik Harley gitu aja sih. Ya kan, kalau kita lihat sementara ini kan seperti itu. Iya memang gitu Mas, rata-rata. Yang jarang yang istilahnya ngumpulin ini otomotif itu seperti apa, terus kekurangannya di mana, terus memfasilitasi, ya kan? Melihat orang-orang yang udah berkecimpung ini sekian lama, terus yang orang yang mana aja udah istilahnya jauh lah pandangan ke depannya, gitu kan nggak ada Mas. Emang nggak pengen apa ya? Kita tuh kedatangan. Nah dari teman-teman di sini pun ayo main ke Indonesia. 50-50 kayak ragu jawabannya. Karena mungkin ya yang pasti sirkuit lah Mas. Karena sirkuit itu kan penentu lah untuk time. Mungkin kalau lampu bisa belajar cuma 1-2 kali mereka bisa, ya kan. Cuma kalau sirkuit ini kita pun sirkuit kebanggaan kita kan ada Mas, Lanut Gading tuh kebanggaan kita tuh, maksudnya ya memang di situ yang biasa. Iya, untuk sementara ini ya di situ Mas. Cuma itu nggak ada kan yang FT60 20 meternya 1.4. Oh, iya. Padahal itu penentu. Depannya ya, gear Iya, betul. Dulu, iya. Modalnya di situ. Iya. Kuda-kudanya lah ya. Iya. Mas kan di sini temen udah banyak nih Mas. Iya. Mas nggak penasaran gitu mau nyoba di tempat sampean gitu? Maksudnya ajak ke Indonesia nih. Udah. Ya itu jawabannya 50-50 itu kayak ragu gitu. Payah ya. Ya nggak payah sih, terserah mereka juga. Ya mungkin kalau di Indonesia ada sirkuit yang standar internasional drag back mungkin ya. Ya kalau kemarin saya kan kelihatan itu di sosial media ada Pak Haji, Ya. Supra sama Mas Rifat ya. Iya. Kalau nggak salah mereka sedang coba persiapan. Iya. Kalau menurut keterangan mereka lagi live itu groundbreakingnya setelah tahun baru. Iya, mudah-mudahan Mas, amin. Iya. Terrealisasi. Dan di Surabaya bukan ada Blackstone ya Mas? Ini 201 kan. Itu aspal kayaknya. Saya juga belum pernah ke sana sih Mas. Iya. Dan jarak pengeremannya katanya kalau buat FFA masih kurang. Itu kalau nggak salah, sepengetahuan saya kemarin saya ketemu Mas Boy itu 350 meteran total. Oh, kurang Mas. Iya. Mm-mm. Kalau buat cc kecil. Oke, iya, masih. Aman, masih. Iya. Ketika udah FFA yang turun, Mm-mm. itu akan kerepotan jokinya nanti. Iya, betul. Mm-mm. Sudah Mas, mudah-mudahan hari ini bisa dapat poin bagus. Iya. Rencana hari ini nyeting Mas? Apa lagi Mas? Hari ini nyeting nunggu keputusan dari teman saya yang ada di lintasan. Dia kan ada di situ. Nah, dia ngasih informasi nanti bisa setting atau enggaknya. Kalau belajar dari tahun lalu memang, Mas nggak nyeting ya? Tahun lalu? Tahun lalu kita setting cuma di deket Sepang Mas. Dia di deket ini apa kayak kawasan industri gitu loh Mas. Ya, kayak jalan umum berarti itu namanya? Iya, tapi sepi. Oh. Iya, kawasan, iya bener-bener sepi gitu. Nggak jauh dari itu, bandara berarti? Iya, tapi ya deg-degan juga Mas, kita di sini tamu, apalagi kalau tamu cuma daerah, kita antar negara tamunya. Kalau ada apa-apa ketangkep ya bahaya itu. Ya, makanya hari ini coba di sini aja Mas. Iya, Di betul. Trengganu. Iya. Ya mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Nanti kita ikutin gimana proses teman-teman dari Abapura dan Basah 189 Iya. nyeting. Iya. Itu aja dulu ya. Assalamualaikum.